kasus seorang wanita yang dipukul di dalam bus. Waduh. Dan ini kalau ngebahas tentang kasus kekerasan, ini baru aja kejadian di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi ini kalau menurut fakta ada 35% pelecehan seksual paling sering terjadi di siang hari. Tuh bayangin, siang hari ya. Di sisi lain, laki-laki juga pernah mengalami hal serupa yaitu pelecehan seksual. Ini sekitar 27%. Tapi nggak lama korban sadar langsung memukul tangan si pelaku menggunakan buku yang dia bawa. Kalau gue sih udah mukul, gue teriak. Ngapain lo megang-megang Iya. gitu, biar orang tuh Langsung tahu ya. Hai Indonesia. Hai, apa kabar? Ya Allah. Apa kabar? Iya, lampu taman iya, udah tahu. Hai milenial, ketemu lagi sama kita berdua, Yes. Dynamic Duo. Welcome back to the show. Ya. Kita kembali lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai. Udah kali. Oh, udah ya? Udah ya? Orang juga malas pagi-pagi hai. Itu mentereng banget apa lampu taman guys gue bawa ke sini Kamu ya. gak kangen sama saya? Saya kangen loh sama kamu. Oh, terharu saya. Terharu saya, di sebelah saya Yes. udah ada dia lagi ya. Apa kabar juga nih pastinya millennials, Besti apa kabar? Ketemu lagi barengan Yap. sama saya Ditan Sudiro di sini, ada rekan saya. Iya, ada Nuka Azita juga di sini. Ha-ha. Kita berdua selalu setia nemenin kalian, tapi 1 jam ke depan pastinya kita akan nemenin yang lagi kerja, yang lagi sekolah, apapun kegiatannya deh. Ya, apapun aktivitasnya bakal kita temenin pastinya dengan informasi, berita, dan juga cerita-cerita seru yang pastinya berkaitan dengan Indonesia atau Betul. juga yang global ya, di dunia juga bakal kita Betul, bahas. kita tuh apapun kita bahas, yang aneh-aneh Yes. juga kita bahas pokoknya. Karena kita Aneh-aneh. maunya nyampein semua informasi. Pengennya sih gitu, Iya. pengennya nyampein semua informasi yang berkaitan, yang relate gitu kan. Relate dan sama memang lagi milenial. kejadian gitu loh. Jadi kan biar kalian nih nambah wawasan gitu kan, yang belum tahu jadi tahu gitu. Kayak kita kadang-kadang juga gitu ya. Emang ada beneran nih berita? Ada aja gitu. Tapi ngomong-ngomong, saya tuh refresh banget loh hari ini loh. Oh sombong ya. Sombong ya. Saya Lumayan loh. masih lihatnya itu lagi macet lagi. Gini-gini ya. Nah. Lumayan loh. Oh, saya kena macet juga di tempat liburan saya. Oh tapi ya sombong. Ada yang mau pamer guys gitu, yang baru pulang liburan, mentang-mentang kita belum Iya. liburan. Pokoknya puas banget, alhamdulillah. Ambil liburan tuh penting juga loh guys. Iya. Ngomong-ngomong tentang melaksanakan kegiatan sehari-hari ya. Karena bener-bener bisa merasakan yang namanya healing. Healing, habis Healing. itu bingung mikirin Oh iya. billing Karena gitu kan. hilang uangnya. Iya. Healing, billing gitu kan. Hilang gitu kan. Hilang. Mikirin lagi nih cicilan ini gimana, yang itu belum gitu. Tapi kemarin seru banget loh. Akhirnya saya ngerasain lagi yang namanya menggunakan Transportasi pasti. ya bukan transportasi umum. Naik pesawat terbang tuh kategorinya Transportasi ya? umum kan? dong. Iya, akhirnya ngerasain lagi yang namanya naik pesawat terbang. Gue kangen banget sumpah sama bandara. Gimana kabarnya bandara? Baik. Udah makin besar deh. Udah bisa ngomong macem-macem. Gak bercanda. Baik kali Bandara itu. udah mulai rame yang jelas. Tapi tiket masih mahal ya, Tiket Bo. iya berasa, Bo. Kalau kemarin kan dibilang turun 15%, tetap sih ya masih Oh, mahal. itu kalau nggak salah berita turun 15% itu untuk akhir tahun nanti. Ya kan belum kan sekarang. Bali kemarin berapa tiketnya? 1 komaan dari Jakarta. Tuh kan, Ya, Bu. karena saya memutuskan untuk naik pesawat bukan naik singa gitu kan. Ya kan- Beda. Harganya lumayan loh jauh. Iya ya. Tapi ya nggak. Tapi kalau naik singa gitu banyak nanti. Iya, antriannya juga panjang, antrian check-innya juga panjang. Terus bagasi harus bayar ya. Ya, ada gitu-gitunya. Nanti tas kita diperiksa tuh yang buat di cabin. Kayaknya lebih nih dari berapa kilo, lebih nih dari ini. Pengen marah kan Pengalaman saya. pribadi ya. Diobrak-abrik tas Dio- saya. Makanya dari situ saya tidak mau lagi ya, walaupun murah bagasi tetap aja mahal. Iya, Sama bener aja sih banget. sebenarnya kalau dikamulasi. Akumulasi ya, Ya, kurang lebih sama. sih sama. Anyway, Sama. ngomong-ngomong tentang transportasi umum juga, selain pesawat terbang, terakhir kali saya naik transportasi umum karena pandemi ya. Itu yang waktu kamu nurunin saya di stasiun Cawang itu loh, stasiun kereta. Oh ya, berarti kereta, KRL. Akhir tahun ya. Komuter lain ya. Iya, kebetulan kan bukan komisaris utama tapi komuter lain ya. Komutnya ya. Ya udah, nggak usah halu tinggi-tinggi lah, ya gitu. Halu jadi masinis aja dulu. Oh iya. Biar enak bisa. kemana-mana bawa kereta sendiri. Tapi kalau akhir tahun lalu tuh naik kereta tuh masih enak, masih kosong. Iya, sekarang mah udah rame lagi kan. Sama kayak kemarin saya di bandara itu juga udah rame, penerbangan internasional juga udah ada.
Ya. Jumlah penerbangan udah banyak juga ya? Ya, udah lumayan normal. Udah hampir normal? Udah hampir normal, tapi kalau jumlah orang asingnya belum. Main kan saya liburan ke Pulau Dewata itu nggak ketemu. Biasanya kalau di Bali itu pasti ketemu yang namanya banyak saudara-saudara kita dari negara China dan Arab. Nah itu masih dikit. Terutama dari China. China dikit dari banget. Australia. Oh itu udah mulai banyak. Ozimai itu mondar-mandir itu kan pasti. tetangga lah. Iya. Tetangga beda kulit aja. Karena orang Australia itu sebenarnya sama kayak kita. Sangat santai. Dan orang Bali banyakan nikah sama orang Australia itu. Kalau orang bule iya. Orang bulenya iya, karena temenku ada yang kayak gitu. Nggak jauh-jauh blasteran Indonesia, Bule kan Australia. banyak, ada bule Amerika, ada bule Inggris atau Eropa, ada bule Australia. Nah yang paling nyambung sama kita Australia, karena mereka sangat santai banget gitu yang nikah sama orang Bali itu ya. Kalau nggak dari Sydney, Melbourne, Perth, udah kita temuin di Bali tuh banyak banget guys. Nah memang pada hari ini kita nggak ngomongin soal Bali sih. Ini intermezzo aja guys. Kali aja kalian mau healing ke Bali boleh gitu. Tapi kita lebih ke transportasi umumnya nih. Karena kenapa sekarang udah lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Nah ini contohnya kayak ada bus dan Metro Mini yang sekarang kita mau bahas dulu. Sekarang kalau kita lihat udah lebih nyaman nih dengan adanya Transjakarta kalau untuk kategori bus ya. Lalu ada kereta juga, terus dulunya kan berpergian tuh harus dempet-dempetan kalau naik kereta. Nah kalau sekarang kita bisa dengan nyaman duduk di KRL maupun MRT. Angkot pun juga sama sekarang. Angkot fasilitasnya juga lebih nyaman, bersih dan pastinya aman. Cuman memang sekarang angkot jumlahnya lebih dikit ya. Karena kegerus mau tidak mau dengan adanya yang namanya ojek online atau transportasi mobil pribadi online juga. Gitu kan. Oke, tapi hal ini pastinya bikin kita gak nyaman juga kadang-kadang naik transportasi gitu kan. Padahal kita juga didorong kan untuk menggunakan transportasi. Nah ini dia nih penyakitnya. Transportasinya dibilangnya sudah mumpuni tapi kitanya masih belum nyaman gitu. Terutama di kota-kota besar seperti ada di Jakarta. Biasanya ini transportasi umum ada untuk mengurangi kemacetan. Tapi ketika kita menggunakan transportasi umum, resikonya bagi kayak misalkan kayak ke perempuan nih, adanya pelecehan di dalam transportasi umum, terus kekerasan verbal juga kadang-kadang ya kan yang dilakukan penumpang laki ke penumpang perempuan. Serba salah sih memang guys ya. Dan kalau untuk ngomong korban kekerasan dan pelecehan ini nggak hanya terjadi sebenarnya sama perempuan aja, bahkan lelaki juga bisa jadi korban. Setuju. Ya karena kalau laki demennya sama laki juga dempet-dempet. Ketertarikannya ya. Tapi sebenarnya bukan hanya pelecehan seksual sih ke lelaki kayak untuk para lelaki terutama zaman dulu cerita pengalaman aja zaman masih ada yang namanya Kopaja dan Metro Mini. Itu laki-laki was-was kalau naik kendaraan umum gitu. Apa cepet? Lebih ke pengamen sih. Oh oke. Mau kasih berapa kan tetap salah bisa diajak gelut ya ibarat kata gitu. Kamu pengamen nih? Bukan. Kamu lebih ke pengamen yang Oh iya maksud saya bukan pengamennya. Iya. Ditan, kamu lampu taman. Iya. Saya pengguna transportasi umumnya. Kalau buat cowok tuh itu kadang kalau emang mereka mau rusuh ya mau dikasih berapa tetap salah. Ibaratnya kayak ada gitu. yang begitu Dan sih, itu kan udah nemuin kategori dulu. pelecehan juga. Oke. Gitu. Tinggal gimana kita ngadepinnya aja. Iya. Apalagi kadang-kadang ya segini doang gitu. Iya, karena nggak dikasih salah, dikasih juga nyolot. Karena kadang kedoknya itu kedoknya adalah pengamen tapi sebenarnya preman gitu. Itu sering banget kedoknya aja pengamen. Iya, kayak langsung mintain duit itu nodong gitu langsung, ya. Bisa tiba-tiba kayak gitu itu. Kekerasan sih maksudnya. Itu terakhir kayak gitu tuh tahun 2013, 2012. Udah lama ya? Udah lama ya? Lumayan ya. Ya itu zaman-zaman Kopaja sama Metro Mini lagi diarahkan untuk terintegrasi dengan Transjakarta seperti sekarang. Sekarang kan kalau kita lihat di kota Jakarta udah jarang Kopaja dan Metro Mini karena rata-rata sudah terintegrasi sama Transjakarta. Gitu. Udah masuk ke Transjakarta. Iya, Transjakarta maksudnya kan bebas yang namanya pengamen atau minta-minta gitu kan. Ada AC loh. Iya dingin lagi. Kalau dulu tuh kita naik Kopaja tuh yang lepek udah pasti. Kalau perlu bawa baju ganti gitu kan. Kalau sekarang bisa kedinginan banget nih lagi naik Transjakarta. Iya, lo berdiri di bawah AC kedinginan gitu masuk kan. Masuk angin kalau lo. Oke. Ini membicarakan mengenai pelecehan sendiri. Kemarin ada video yang saya juga sempat nonton. Ada kasus seorang wanita yang dipukul di dalam bus. Waduh. Dan ini kalau ngebahas tentang kasus kekerasan, ini baru aja kejadian di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sempat ada sebuah video yang viral di mana seorang pria menganiaya perempuan di dalam sebuah bus ya.
Jadi di video itu ceritanya nih ada seorang perempuan yang masuk ke dalam bus. Setelah berada di dalam bus, terlihat ada laki-laki yang masuk juga terus mendatangi si perempuan dan duduk di sebelahnya. Tapi terlihat juga dari video itu kalau si laki-laki ini kayak mau ngajak ngobrol dan si perempuan ini risih gitu kan kalau dia diajak ngobrol. Jadi akhirnya si perempuan ini pindah tempat gitu. Si perempuan ini langsung berpindah gitu kan, berpindah kursi ke sebelah kanannya lagi gitu. Dan tiba-tiba si laki-laki itu langsung nyamperin si perempuan dan langsung memukul dan meremas wajah perempuan tadi sampai terluka gitu. Ini kalau kita throwback sedikit, kita lihat sedikit kejadiannya ini nih Agustus 2022 lalu dan pelaku pun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ini yang gue tahu pelakunya tuh katanya dia tuh lagi mabok. Bukan, dia sakit hati karena dicuekin sama si wanita itu. Oh mungkin tadi dia mau minta ngobrol. Terus si wanita ini kayak ada yang salah nih, terus pindah, terus disamperin gitu. Iya wajar lah, nggak kenal. Kalau Iya. gue sih jadi itu cewek beneran gue ajak ribut. Baku hantam. Ya nggak? Enak aja langsung ngeremes wajah orang sembarangan ya kan. Ya nggak ada salahnya sih, kadang-kadang kita kan takut ya di kendaraan umum kalau ngobrol sama orang yang nggak dikenal gitu kan. Nanti dihipnotis. Iya, sekarang kan banyak banget tuh modus-modus kejahatan kayak gitu. Tahu-tahu ditepok kita hilang sadaran. Iya, ditepok tiba-tiba selfie KTP kan serem kan. Dipakai buat pinjam. Iya, makanya serem banget. Iya. Nah ini lanjutan dari berita tadi, setelah diselidiki nih katanya ternyata pelaku ini adalah seorang ODGJ. Maksudnya tuh ya agak-agak gitu kan. ODGJ orang dalam gangguan jiwa. Nah. Iya, jadi kan mungkin kesadarannya bisa iya enggak gitu. Pelaku juga udah memberikan keterangan dan dia melakukan kekerasan itu katanya karena tersinggung gitu sama kelakuan si penumpang tadi yang perempuan. Si korbannya. Petugas bus juga sudah meminta maaf atas kelalaian karena hal tersebut. Ini bisa terjadi di mana ODGJ kok bisa masuk ke dalam bus dan melakukan kekerasan itu. Ya sebenarnya kan Masuk boleh. Melakukan kekerasannya. Dan mungkin kan kita nggak bisa ngontrol atau kita nggak bisa melihat dari luar. Kalau dia ODGJ-nya mungkin dalam taraf yang masih sebenarnya masih bisa jalan sendiri kan, kita nggak dong. Sebagai petugas juga maksudnya mungkin yang salah sih kekerasannya sih. Ini yang tidak ditolerir. Betul. Walaupun dia ODGJ ya. Iya benar, meskipun ODGJ tetap tidak boleh melakukan itu. Dan itu kan di Kalimantan Selatan. Dan kali ini di kota Jakarta di komuter lain ya. Ini ada kemarin terjadi juga pelecehan seksual sesama lelaki. Ini saya sempat baca beritanya, ada di Twitter panjang, cuman malas bacanya, saya baca beritanya aja. Jadi seperti yang tadi udah kita infokan, kalau pelecehan dan kekerasan ini nggak hanya terjadi kepada wanita aja, tapi para lelaki juga bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Kemarin baru aja kejadian ada pelecehan seksual sesama lelaki di KRL. Kejadiannya sama di bulan Agustus 2022 dan tepatnya di kereta jurusan Angke Cikarang. Dan berita ini juga sempat ramai banget di Twitter karena dibahas panjang sama si korbannya. Oh, dia bikin tweet gitu ya? Iya. Jadi katanya saat kejadian posisi korban ini sedang dalam keadaan berdiri sambil membaca buku. Lalu pelaku ini menghampiri korban nih dan berdiri di sampingnya. Seperti yang kita tahu kan kalau kereta kalau lagi jalan kan kita goyang-goyang bisa bergerak di badan gitu. Nah si pelaku ini tangannya menyentuh bagian sensitif korban secara berulang-ulang. Si korban sempat merasa blank karena hal tersebut ya. Tapi nggak lama korban sadar langsung memukul tangan si pelaku menggunakan buku yang dia bawa. Kalau gue sih udah mukul gue teriak. Ngapain lo megang-megang gitu biar orang tuh langsung tahu ya. Notice gitu. Ini korban tuh langsung inisiatif memotret wajah pelaku. Oh bagus. Tapi nggak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku kayak nutupin mukanya gitu, ada fotonya gue lihat. Seolah-olah dia si pelaku ini membenarkan dirinya ini melakukan pelecehan gitulah ibaratnya. Ini emang serem banget ya, padahal sesama cowok juga dan di KRL pula yang posisinya banyak penumpang lain. Jadi buat perempuan maupun laki-laki nih kita harus lebih hati-hati ya saat ada di transportasi umum. Kalau kejadian kayak gini juga jangan lupa langsung laporin ke pihak keamanan di sekitar lokasi. Dan jika sudah ada seseorang, maksudnya kalau udah ada seseorang yang mencurigakan langsung dilaporin aja. Tapi satu note tentang kejadian ini adalah si korban ini tidak mau, jadi sebenarnya korban bisa aja keluar ke stasiun ngelapor ke pengamanan. Iya dong. Tapi dia memutuskan untuk enggak karena dia takut dia losing control. Oh. Dia yang melakukan kekerasan.
Gitu. Dia juga nulis bahwa saya nulis ini sangat bergetar gitu. Saya mungkin takut rame kali iya, ya dia nggak mau emosi sehingga dia iya. melakukan kekerasan dan emosinya ditumpahkan melalui Twitter. Takut viral. Oh enggak, dia takut dia memukul kekerasan. Dia takut. Iya sih. Jadi sebenarnya pas orang Karena mungkin kan laki-laki kan biasanya gitu kan, ketemu laki-laki takut emosinya nih nggak bisa itu yang dia ketemu, takutin. gitu. Jadi emosinya dia tumpahkan dengan membuat thread di Twitter. Gitu. Ini pelajaran sih gitu ya. Hai Anda, tidak semua laki-laki pun suka sama laki-laki ya. Harus ada konsennya atau persetujuannya dari si laki. Iya gitu. Boleh nggak? Cek gitu. Nanya dulu dong berarti ya. Atau kalau udah dites beberapa kali dipukul buku, berarti nggak boleh, jangan diterusin. Berarti dia masih normal guys, gitu. Jalurnya masih on the track, belum belok. Oke, daripada kita belok ya, kita break dulu boleh sebentar ya. Jangan kemana-mana, untuk kalian tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan, masih ada Nuke juga, dan kita berdua masih membahas mengenai transportasi umum ya. Ribet ya? Dari tadi pembicaraan kita tuh kadang banyak gini, banget. Masalahnya kan ya kayak Cerita-cerita gini-gini nih, pelecehan. kasus-kasus kayak gini kan. Sedangkan kita dituntut untuk ayo dong kurangi naik kendaraan pribadi, naiklah kendaraan umum. Karena kan kendaraan umum sekarang juga udah mumpuni, udah ini, Betul. udah nyaman. Kata siapa? Buktinya kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual masih terjadi. banyak. Ini kadang yang membuat kita jadi iya nggak ya, naik nggak ya, ragu nggak ya. Kenapa akhirnya kita Nyaman nggak ya? Iya, gitu kan. akhirnya memilih yang online. Online kita bayar lebih mahal deh, tapi dapat Tapi gue aman dan nyaman. iya gitu. Terus kita bisa nge-track orangnya. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung lapor ke sana. Karena gitu, emang itunya. kalau inget-inget zaman dulu ya, zaman gue masih naik Kopaja dan Metro. Kopaja tuh dan Kopaja itu yang warna hijau, gue masih inget. Metro Mini ada warna yang orange ya kan. ya. Itu kalau gue naik Kopaja dan Metro Mini zaman dulu emang kadang suka gimana ya, agak sakit hati sama Pak supirnya sih, kan suka ngetem. Iya, Terus kadang kalau kita udah ketok-ketok berhentinya sengaja masih dilurusin, harus di haltenya udah lewat, lu lewatin gitu, berhentinya nggak di halte. Pokoknya agak seenaknya lah, kita mau cepet naik taksi aja digituin. Ya udah gitu kalau kita kan. naik taksi lu sepi. Iya, nah sekarang kan dengan keadaan udah ada yang online, transportasi online, jadi lebih ngebantu kita. Dan perlu kita pahami ya bahwa transportasi online itu bukan transportasi umum, gitu. Pribadi Bukan. kali ya. Kategorinya bukan transportasi umum, termasuk kalau kita naik taksi sebenarnya transportasi umum sih. Cuman Online juga dong. online bukan. Jadi itu bukan Enggak ya? umum karena cuman kita. Maksud gue gitu loh. Jadi transportasi Taksi pun umum yang kayak pribadi. gitu. Iya, itu transportasi umum pribadi kategorinya. Iya. Bahasa gue ya. Kalau transportasi umum yang beneran kita bahas ini tuh yang rame-rame maksudnya. Iya, yang bisa kita naikin bareng-bareng. Gitu Pak. Dengan perubahan tahun ini gitu kan, kalau tadi saya cerita tuh pengalaman saya tuh dari mulai naik kendaraan umum tuh dari pertama kali di Palak itu 2002. Cuma sih inget tahunnya apa 2001 gitu. Masih awal-awal SMA kuliah gitu. Itu awal pertama kali di Palak gitu kan. Dan sekarang udah lebih nyaman. Kita udah nggak perlu khawatir sama seperti Pemalakan, udah adem juga, nggak panas, ada AC-nya. Nah, tinggal perilaku dari masing-masing pengguna transportasinya umum aja. Yang Balik saat ke ini, pribadi. iya, yang Balik saat ke ini pribadi. harus concern kita masing-masing ya. Tapi memang nyebelin loh, saya pernah juga dalam keadaan yang saya ngelihat ada mbak-mbak di depan saya dilecehkan secara halus banget. Jadi belakangnya ada bapak-bapak kayak, jadi ini kepalanya dia nih, bapak-bapaknya kayak maju pengen di sebelahnya gitu. Ih, Bapak Terus- siapa Pak, mau minta diajak selfie Pak? Iya mungkin ya gitu. Terus saya ngeliatnya kayak ini pasti si mbaknya bakal risih deh diginiin. Gitu, bener mbaknya pindah, ya udah nggak apa-apa. Maksud saya itu belum pelecehan, bapaknya ngikut. Itu pernah juga, nah itu baru pelecehan tuh menurut saya. Terus nggak lama kayak mbaknya nyadar turun. Dan itu di Transjakarta, Oh iya. 2010 lah waktu itu. Iya, 2010 iya ya. Iya. Transjakarta tuh lagi sedang hits-hitsnya. Sorry, 2012 di saat ada perpindahan. Ingat nggak dulu sempat ada Transjakarta tapi warnanya Metro Mini. Nah itu, saya naik Metro Mini yang itu. Di dalam petugasnya berseragam. Di situ saya ngeliat pelecehan. Terakhir kali saya ngeliat pelecehan tuh 2012-an gitu. Tapi coba dibayangin deh guys ya. Ternyata nih kalau menurut survei 1 dari 2 perempuan itu pernah yang namanya mengalami pelecehan seksual di transportasi umum loh. Bayangin deh. Jadi kita ini ada data dari Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA di tahun 2019 ya.
Dengan survei total responden sekitar 62.000 orang dari berbagai usia, tingkat pendidikan, gender, identitas, dan ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa 48,9% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Di sisi lain, laki-laki juga pernah mengalami hal serupa, yaitu pelecehan seksual. Ini sekitar 27%. Kalau saya nggak pernah merasa ada mengalami pelecehan seksual, tapi dikira pemain sinetron pernah. Itu mah bukan pelecehan kali, kita lagi ngomongin pelecehan. Enggak, saya ngerasa dilecehkan karena saya bukan main sinetron gitu. Maksudnya apa ya gitu. Beda. Iya, bukan pelecehan seksual, Iya, bukan. Pak. Itu pelecehan kategori pekerjaan aja. Saya bukan main sinetron gitu. Oke, jadi kalau kita balik lagi nih, melisik di bulan Juli 2019 lah, KRPA ini juga pernah menginfokan bahwa hasil survei tentang pelecehan seksual di ruang publik. Nah, hasil itu mematahkan opini seputar pelecehan seksual seperti korban memakai busana yang terbuka atau suka berpergian di malam hari. Ya intinya pelecehan ini nggak mandang mau pakai baju apa sih sebenarnya ya, atau kondisi siang atau malam, bisa terjadi di mana aja. Ya. Itu yang penting pikiran dari orang tersebut gitu loh. Jangan salah, orang mau pakaian dari atas ke bawah ketutup aja bisa aja dilecehkan. Oh ya, menurut survei. Emang kalau kalian bilang cewek itu nggak pelecehan? Pelecehan. Itu udah catcalling namanya. Iya, memanggil kucing ya, catcalling. Iya, jadi kesannya kan Itu kayak udah perempuan catcalling. itu menjadi apa ya? Menjadi objek yang kayaknya Kalau- boleh digodain, Iya. boleh di hai-hain, boleh. Itu sebenarnya udah pelecehan secara verbal. Iya, betul sekali, itu kategori udah catcalling. Makanya nih guys, ini penting banget ya guys. Jadi sebenarnya yang mengundang adanya pelecehan dan kekerasan itu bukan dari si korban, melainkan emang otak negatif dari si pelaku itu sendiri. Karena emang Iya, yang otakmu, ketutup juga. iya. Emang dasar daya fantasinya orang itu aja yang terlalu Pernah ada survei gitu. bahwa yang saat ini nih ya, memang kan populasi, terutama ini survei di kota Jakarta. Waktu itu saya baca, populasi cewek-cewek di kota Jakarta kan sekarang tertutup dari atas ke bawah, rambutnya juga ditutupin, pada pakai hijab segala macam. Dan sekarang yang paling tinggi kena pelecehan seksual, ini juga kalau nggak salah survei tahun 2019, adalah ya teman-teman wanita kita yang menggunakan hijab. Nah itu dia kan tadi aku udah bilang, maksudnya mau kita pakai dari atas sampai bawah ketutup, tapi kalau itu laki-laki yang memandang daya fantasinya udah kemana-mana, pelecehan aja terjadi gitu. Jadi nggak boleh disalahin juga dari korban, maksudnya si perempuan yang lagian sih mancing, pakai baju seksi-seksi, otak lo yang jangan kepancing, sebenarnya kayak gitu kan. Nah jadi ini kalau menurut fakta ada 35% pelecehan seksual paling sering terjadi di siang hari, tuh bayangin siang hari ya. 18% menggunakan celana atau rok panjang, 17% menggunakan hijab, dan 16% menggunakan baju lengan panjang. Sedangkan korban yang menggunakan pakaian seksi atau ketat itu hanya 1,31%. Kayaknya ini yang saya baca deh tahun 2019 surveinya. Iya, jadi- Cuma 1%-an. Iya itu dia kan, nggak berarti perempuan itu mau pakai baju tertutup nggak lepas dari pelecehan. Iya, karena gitu. ini waktu itu ada juga yang dibahas mengenai kenapa sih yang baju seksi, baju ketat ini cuma 1%. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama adalah memang dewasa ini yang menggunakan baju terbuka dikit, satu. Dan kedua, orang jadi takut. Karena pasti mungkin pelaku-pelaku jadi takut karena pasti banyak nih mau ngincer dia, jadi lebih dijaga jarak ibaratnya gitu. Dan emang pelaku-pelaku ini, satu lagi indikasi selanjutnya adalah pelaku-pelaku ini seperti yang Nuka bilang, imajinasi. Iya, daya fantasi, Daya fantasinya, pikirannya kalian melihat perempuan itu sebagai objek apa sih gitu. Kalau kalian yang mikirnya mungkin, oh dia perempuan harus kita hargai apapun pakaiannya gitu. Gak mungkin dong, ya sekarang mungkin orang udah lebih terbuka ya, perempuan-perempuan di luar sana juga. Ya gak menyalahkan juga laki-laki punya pikiran seperti itu kalau kaliannya mungkin tidak mengundang juga. Mungkin ya. Ya kalau sekarang kan bener kata Ditan, orang-orang udah lebih sadar diri. Perempuan nih kita menjaga, masa kita naik angkutan umum pakai tank top kan nggak mungkin. Gitu pasti kita pakai kemeja atau pakai baju atau pakai jaket. Balik lagi, dia udah pakai baju sopan, otaknya sopan nggak Ya, yang melihat? Pelakunya sih. Pelakunya. Intinya jangan salahkan ke korban karena ini masalahnya di pelakunya. Daya ini mungkin fetisnya mereka Iya. yang salah. Fetis adalah daya imajinasi Iya, seksual daya negatif. imajinasi seksual tapi yang negatif ya. Bisa aja loh orang melihat perempuan baju panjang tuh jadi dia naluriah seksualnya muncul. Oh ya, ini jadi negatif karena dia melakukan hal yang di luar aturan. Kalau dia simpan kepada dirinya, fetis is okay.
Iya apa Gitu mungkin kan? atau dengan pasangan sahnya it's okay It's okay, gitu. Tapi gitu. kalau sama orang lain yang dia nggak kenal dan itu dilakukan di mana aja, ya itu udah salah. Iya, betul sekali. Oke guys, kita harus break dulu sebentar lagi, tapi nanti kita akan bahas lagi tentang transportasi umum dan segala macam-macamnya. Yang ada di dalam transportasi umum, jadi Iya, jangan kemana-mana, betul. tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi ya sama kita berdua. Masih di Hai Indonesia. Yes, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih baik. Dan kita masih balik nih membahas tentang transportasi umum. Ya, gitu tadi kita kan. udah bahas kan tentang kenyamanan transportasi umum, terus lika-liku pelecehan seksual, kekerasan, transportasi umum yang mungkin banyak dialami oleh berbagai macam orang gitu ya, dan kasusnya banyak juga gitu kalau kita lihat. Betul sekali. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan saat kita menjadi korban atau mungkin menjadi saksi pelecehan seksual atau kekerasan di transportasi umum? Ini kita punya beberapa catatan yang bisa dilakukan buat kamu nih. Yang pertama adalah kita harus berani menegur pelaku. Ini nggak mudah sih melakukannya kalau misalnya kita jadi korban, tapi dengan menegur pelaku itu harusnya dia akan takut karena kita sebagai korban berani speak up gitu, berani maju gitu. Katakan dengan tegas supaya dia berhenti melakukan hal yang nggak pantas itu, dan beranikan diri juga untuk menatap pelaku dengan tajam dan menegur dengan tegas secara lantang. Karena dengan gitu pelaku jadi tahu kalau kita nih berani untuk melawan dan jangan digodain gitu. Itu sih yang saya lakukan waktu itu, yang waktu saya ngeliat pelecehan itu, saya liatin. Iya, kita liatin aja atau enggak kita langsung gitu kasih kayak kode atau yang tolong itu atau enggak kalau atau enggak lebih kita iniin si korban ya. Mbak geser dikit Mbak gitu. Jadi kasih kode juga biar ke korban kayak gitu. Nah selanjutnya kalau kita melihat atau kita mengalami, kita bisa pindah posisi gitu ya. Jadi kalau kita duduk sendirian, coba nih menjauh dari pelakunya. Kalau kira-kira kita lihat, wah ini udah mencurigakan nih, pindah aja mendingan. Cari yang ramai, yang ada orang-orang banyak di dekat kalian gitu. Jelaskan ke orang lain apa yang kalian alami dan cari barengan atau teman untuk turun di lokasi yang sama. Ini juga jadi salah satu tips ya buat kalian supaya pelakunya takut dan menjauh dari kalian. Misalnya nih, aku sama Dita nih, sebelahan. Dita kira-kira udah kayak mencurigakan gitu. Aku bisa aja bilang ke sebelah, Bu boleh pindah posisi atau apa, kenapa gitu-gitu. Ini kayaknya di sebelah saya agak-agak mencurigakan dari tadi mepet-mepet terus gitu. Ya, salah satu triknya adalah ajak ngobrol sebelah gitu. Atau juga sama kayak pengalaman saya kalau kereta habis. Jadi kalau kereta habis tuh biasanya kereta bermasalah nih. Jadinya orang-orang telat pulangnya, terus kereta kan meskipun bermasalah selesainya nggak mundur kan. Nah itu biasanya banyak tuh kelihatan para penumpang cewek yang kayak langsung kenalan, kamu mau kemana, bareng yuk gitu. Jadi ada teman barengan, dia nggak sendiri. Iya. Ibaratnya Kadang kayak gini, gitu. Pak saya bareng ya Pak. Kenapa Mbak? Enggak, tadi saya kayaknya diikutin sama orang di ibaratnya belakang. kayak gitu. Atau kamu lihat petugas, biasanya kan sekarang kalau di KRL, di kereta setiap gerbong tuh pasti ada petugasnya ya gitu. Pak tolong dong gitu. Itu juga langsung bisa. lapor, speak up aja. Selanjutnya juga bisa dengan cara mencari bantuan, karena kalau kamu nih sebagai korban udah merasa benar-benar dilecehkan, ataupun mungkin ada saksi yang melihat kejadian pelecehan tersebut, beranikan diri aja untuk teriak dan minta bantuan ya guys. Supaya orang sekitar juga langsung peka dan nolong kita. Nah selanjutnya yang tadi kayak Nuke bilang, lapor petugas. Karena kan pastinya nih sekarang ini di dalam transportasi umum itu pasti ada petugas yang berjaga di dalam situ. Nggak mungkin nggak ada kalau sekarang. Nah kalian bisa langsung aja lapor ke petugas kalau kalian dilecehkan atau merasa dibuntuti oleh orang asing. Nah ini kenapa? Biar petugas ini bisa mencari bantuan atau menurunkan pelaku di pemberhentian terdekat dan tidak lagi mengikuti kamu. Jadi beranikan speak up ya sama orang sekitar gitu. Dan selanjutnya bisa juga dengan mendokumentasikan tindak pelecehannya. Karena di zaman now, apapun bisa kita foto dan kita share di sosial media dan mungkin bisa viral. Nah terkait dengan pelecehan ini, kita juga bisa merekam kejadian tersebut untuk dijadikan barang bukti. Karena bukan tanpa alasan, merekam kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk siapa saja yang melihatnya agar bisa lebih berhati-hati. Karena sebenarnya ya, kita ini sebagai sesama pengguna transportasi umum harus saling menghormati dan saling membuat nyaman penumpang lainnya loh guys. Dan ini sama kayak saya ya, karena saya tuh tidak takut apa-apa, saya takut oleh
Netizen ya. Netizen. Saya takut netizen ya. Kamu sama hantu kamu nggak takut? Saya lebih takut netizen. Oh, lebih takut netizen. Lebih takut netizen. Karena netizen nyata ya guys. Nyata bisa disentuh. Nyata ya. Dan omongannya lebih nggak bisa dipertanggungjawabkan dari yang lain gitu netizen kan. Indonesia saya nggak ada lawan soalnya guys. Apapun omongannya, waduh itu bisa mengalahkan satu orang diserbu berapa banyak gitu. Karena gini loh, kejadian itu kan kita harus lihat full story-nya gitu. Netizen cuma ngelihat satu ceritanya udah bisa bikin... Satu video 15 detik aja itu udah brainwash-nya udah wow. Iya, padahal siapa tahu di video itu sebelumnya ada kejadian lainnya gitu ada kan. Ada potongan-potongan lain kejadian yang mungkin nggak di situ, tapi yang karena kayaknya yang paling menggemaskan di bagian itu, part itu aja yang di-share. Biasanya kayak gitu kan, langsung itu bisa rame guys ya. Iya, itu yang saya takuti ya. Tapi intinya kembali lagi sih, sebagai pengguna, sama-sama pengguna transportasi umum, kita harus saling menghormati gitu kan. Jangan coba-coba melakukan tindak kekerasan dan juga tindak pelecehan gitu. Intinya saling menghormati aja. Kalau kita mau nyaman, kita harus bikin orang lain nyaman juga gitu. Iya, kalau udah ngomongin nyaman tuh susah. Oh ya, karena harus cocok dengan hati ya. Iya ya. Jadi kalau ada penumpang di kanan kiri kalian yang buat kalian gak nyaman, pindah aja guys ya. Cari di mana kalian bisa duduk dengan nyaman. Ya, karena di satu sisi bukan salah kita sebenarnya. Tapi kalau kita lagi menjadi korban, kita udah tahu ada percobaan dan kita nggak pindah. Salah kalian? Enggak, gue tetap gue nggak menyalahkan korban sih. Iya, Gini loh, iya. karena dari percobaan bisa jadi tindakan kekerasan atau tindakan pelecehan. Ya kayak tadi kan contoh yang di Kalimantan Selatan, karena dia tidak mau menggubris si pelaku, ngajak ngobrol, dia akhirnya pindah. Itu udah benar. Nah, itu udah benar, tapi memang pelakunya yang ya pikirannya. Iya, karena kan kemana-mana. ada alasan ODGJ juga pelakunya kan, jadi Sekarang pelakunya tuh orang malah gitu nggak deh. takut. Ya kebanyakan kayak gitu, gitu kan. Kalau udah salah, aduh saya ada gangguan mental, saya ada gangguan Tapi kalau ini. ODGJ itu biasanya dari keluarga sih, ada surat. Oh, iya. Atau minimal tahun lalu dia pernah dirawat gitu. Ya karena kan kalau sekarang banyak kan begitu. Oh, saya lupa. Nggak mau ditahan, bilangnya gangguan mental ya. Kena mental. Oh ini ODGJ, makanya nggak mau ditahan. Apa kalau yang artis-artis selebgram tuh, saya punya Iya. apa namanya tuh? Bipolar. Bipolar. Ansetila, ya itu kan namanya masuk ke kesehatan mental kan, kena mental. Saya punya sakit mental. Dengan mudahnya sekarang orang alibinya seperti itu gitu. Kalau lu kena mental jangan jadi influencer dong. Betul. Ya kan, udah tahu bipolar kenapa harus jadi selebgram? Disembuhin aja dulu harusnya. Kan pasti banyak nih pro dan kontra, nggak semua orang akan positif ke kita kan. Iya, tapi kalau ngomongin kayak netizen kayak gitu, saya tuh kadang dapat dipuji aja ngerasa diserang loh, saking takutnya. Pujiannya jadi kayak serangan loh. Iya. Kan lagi suka ngeliat-liat Kamu nggak kena gangguan mental kan? Oh enggak, itu gangguan mental menurut saya. Gangguan mental dong, anxiety lo. Anxiety, iya. Jadi saya getar. Jadi lo takut sama nanti apa yang jadi omongan orang sama diri lo. Padahal belum tentu. Maksudnya gini, itu pujian dan misalkan pun ada orang yang bilang, Ditan kurang ini, lu tuh nanti akan ngerasa, aduh gue kayak gimana, Padahal kan tuh kritikan buat lo lebih bagus. Waktu itu ngeliat-liat ini kan, komen-komen YouTube di iklan, iklan yang saya mainin. Oh itu siapa sih yang botak gitu? Kalau digituin nggak apa-apa, itu masih ngerti. Tapi iya, oh ini jelek banget, oke agak sakit. Tapi kayak, actingnya bagus banget. Langsung anxiety keluar. Iya, itu namanya lu kena gangguan mental juga dikit. Kurang-kurangin lah ya. Kurangin lah ya. Open minded lah sedikit ya. Seperti kita yang selalu open buat kalian memberikan informasi. Tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.